sekarang kita akan segera mulai saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pukul 4:28 untuk petugas inti yang menyampaikan renungan di hari Rabu 27 Desember 2023 oleh Bapak Pendeta Paring Rahmat. Untuk net yang pertama sesuai dengan tulisan itu Pak Gatot, tetapi saya mohon supaya dibalik karena saya tidak bisa mengeneti yang kedua. Nanti Pak Gatot yang kedua saja, saya yang pertama. Untuk doa sahabat nanti Bu Indang Setiawati Mars Suara Kebenaran oleh Bapak Radmin. Untuk pelayan yang membantu pagi hari ini, pujian awal akan dilantunkan oleh Ibu Risma. Lalu dilanjutkan doa pembukaan oleh Bapak Hardono. Pujian mengiringi baca oleh Mbak Ana. Yang membacakan kitab suci 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 17 oleh Ibu Mei dan dilanjutkan oleh Bu Indang. Pujian setelah baca oleh Mbah Gatot. Adapun pujian mengiringi renungan oleh Ibu Indah Srutami yang menyampaikan renungan Bapak Pendeta Paring Rahmat. Setelah renungan nanti akan ada pujian yang akan dilantunkan oleh Mas Triyono atau Mas Yoyo. Nah, tidak saya ulang lagi saudaraku, salam hari Rabu 27 Desember 2023. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 29. Itu monggo yang sudah saya sampaikan untuk para petugas ibadah pagi hari ini diawali dengan suara kebenaran yang akan dilantunkan oleh Bapak Radmin dan dilanjutkan pujian awal oleh Ibu Risma dan Pak Ardono doa pembukaan dan seterusnya rekan-rekan yang sudah saya kasih tugas. Tuhan memberkati, selamat melayani. Suara kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili tiga gereja Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili tiga gereja Katolik, Protestan, karismatik saling melayani. Marilah bangkit bersama menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Kita dengarkan pujian pembuka. Bahwa hidupku sekarang
tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di surga, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih pagi ini kami bersama-sama sudah dipersatukan di dalam frekuensi ini. Tuhan, semua ini karena kasih-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hari Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun 2003. Terima kasih. Kami semua akan beribadah renungan fajar pada saat ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Sebelum kami melakukan aktivitas, mari kita beribadah bersama-sama. Kami menyerahkan Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, baik yang pujian, yang berdoa syafaat, yang pujian mengiringi firman, yang membacakan firman, juga yang menyampaikan renungan Bapak Pendeta Paring Rahmat. Kita akan bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati peralatan kita yang kita pakai supaya tidak ada gangguan, radio kami, antena kami, listrik, dan sebagainya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah siap untuk menerima firman Tuhan dan siap untuk mendengarkan renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Bapak Ibu yang belum bergabung, supaya Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati supaya rindu untuk bersekutu di dial ini. Bapak yang di surga, kami juga menyerahkan perjalanan kami dari Kudus sampai ke Bumen karena ada acara untuk tukar cincin. Tuhan akan menolong, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus mengurapi anak-anak-Mu yang akan pelayanan pada pagi ini. Dan Roh Kudus menerangi hati kami, menuntun kita semua. Awal sampai akhir nanti Tuhan yang pimpin, segala yang jahat Tuhan jauhkan dari kami, Roh Kudus yang akan mengurapi kami. Ampuni dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, Tuhan sendiri yang akan sempurnakan. Doa ucapan syukur dan permohonan kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Selamanya tiada berubah. Firman-Mu siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Mari saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-29. Nanti akan kami baca berdua, saya Ibu Mei dari Ambarawa dan dilanjutkan Ibu Endang dari Semarang. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ke 17 yang akan saya bacakan. Kristus pengantara kita. Ayat 1. Anak-anakku,
Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam tidak ada kebenaran. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perikop kedua, perintah yang baru. Ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. 8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14. Aku menulis. Saya ulangi ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Monggo dilanjut, Bu Endang. Saya lanjutkan. Perikop anti Kristus ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang.
sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. 23. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. 25. Dan Anak inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. 29 ayat terakhir. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 29 yang sudah kami baca berdua Ibu Mei dan Ibu Endang. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan Tuhan. Maka di dalam kehidupannya hari lepas hari dalam berkatnya Tuhan semuanya dimudahkan dan diluputkan dari hal-hal yang jahat, hidup damai sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gusti mugi mirsani yen kula kesrakatan kula mlajeng mring budi namung dhateng pangeran nuwun
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kaulah segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Monggo Pak Pari. Selamat pagi, salam Bapak Ibu saudara-saudara. Terima kasih tentunya yang pertama saya sampaikan kepada Mbak Senja yang telah membantu saya untuk mempergunakan fasilitas yang telah diberikan ini. Terima kasih Mbak Senja. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan kami yang ada di sini untuk doa dan dukungannya kepada saya sehingga hari ini, pagi ini saya sehat. Rencana awal tanggal 21 kemarin saya mesti harus pulang ke Ambarawa. Saya kepingin bernostalgia di Ambarawa dan kepingin Natalan di Ambarawa tanggal 24 kemarin di Ambarawa, tapi tanggal 20 malam itu meriang, jadi pada proses sehat seger waras, tiba-tiba meriang. Akhirnya tanggal 21 pagi itu saya batalkan untuk tidak berangkat, padahal sudah rapi-rapi, sudah siapkan tas dan hal-hal yang untuk dibawa ke Ambarawa. Puji Tuhan, pagi hari ini sudah kembali sehat kembali. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini saya mendapatkan bagian untuk menyampaikan renungan pagi ini, dan
Sebelum saya sampaikan, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada saudara-saudara sekalian, kepada kita semuanya. Doa terbaik saya adalah agar semua kita mengalami kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera itu memenuhi setiap hati kita, sehingga suasana Natal ini menjadi berkat sendiri dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan, satu pengalaman yang luar biasa yang saya alami selama saya mengikuti acara Natal di sini, dan itu menjadi rasa syukur dan luar biasa, di mana tanggal 25 kemarin saya diminta untuk hadir pagi itu Natalan di GMS gerejanya, di mana Nike beribadah, dan oleh kemurahan Tuhan saja, bukan karena apa-apa, hanya karena kemurahan Tuhan dan karena Roh Kudus yang telah menolongnya. Tuhan pakai anak kami ini untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, menjadi bagian daripada pelayanan ini, dan sungguh luar biasa. Allah sedang bekerja di dalam sebuah lembaga pelayanan yang ada di Tangerang. Beberapa waktu lalu saya datang di kegiatan gereja ini, meliputi daerah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Bogor, Jabodetabek, dan diselenggarakan di Alam Sutra, gedung yang amat sangat besar luar biasa itu, dan bukan saja ribuan tapi puluhan ribu orang hadiri dalam kebaktian ini, dan Nike menjadi bagian daripada pelayanan ini. Walaupun hanya menjadi asal, orang berpikir hanya cuma asal, tapi kami begitu memuji Tuhan karena Nike ada dalam bagian orang-orang ini, dan saya ketemu seorang rekan di situ yang kebetulan bagian daripada pelayanan ini juga, untuk menyambut yang puluhan ribu orang hadir dalam event mereka itu membutuhkan 1.500 asel. Dan dari 1.500 asel ini, salah satunya ada seorang anak Ambarawa. Nike ada di dalamnya. Puji Tuhan, tentu saja ini menjadi rasa syukur saya sebagai seorang tua menyaksikan anaknya ada di bagian pelayanan ini. Kemudian tanggal 25 pagi, pada Natal jam 2, Nike berpelayanan untuk menjadi singer dari ibadah yang kehadiran jemaat itu ribuan orang juga. Dan saya menyaksikan bagaimana Nike ada dalam pelayanan itu. Saya mengatakan ini luar biasa. Saya setelah turun dari ibadah itu dan kami sudah sampai di tempat parkir, dan saya katakan kepada Nike, Kak, selamat ya. Bapak bersyukur dan terus terang tidak dapat dipungkiri, Bapak bangga. Seandainya orang mati itu masih bisa melihat, Mama pasti sangat senang sekali juga melihat kondisi dan pelayananmu. Dan kami nangis bersama karena mengagumi keagungan Tuhan itu begitu luar biasa. Bapak Ibu sudah sekalian, ketika tadi Bu Mei membacakan dari ayat-ayat ini, kami terbawa pada suasana kebahagiaan ini. Kita telah bersama-sama membaca dari kitab ini,
1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 29 sampai 17 tadi Ibu telah membacakannya, dan ayat 18 sampai 29 Ibu Indang telah membacakannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah terbawa, hati saya terbawa pada ayat-ayat yang telah dibacakannya, dan menjadi ya namanya terbawa ya. Saya menggambarkan seperti ada aliran air yang sangat deras sekali, dan saya terhanyut di dalamnya. Dan seperti orang kalau sudah terhanyut ya mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Dalam bacaan kita ini terbagi menjadi 3 bagian atau 4 perikop. Yang pertama, Kristus adalah pengantara kita. Kita telah membaca di dalam ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Kemudian ada perintah baru, ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Kemudian yang ketiga ada Antikris, ayat 18 sampai 27, dan ayat yang ke-28 dan 29 menegaskan tentang keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sudah sekalian, tentu saja saya tidak dapat menyampaikan dari seluruh ayat-ayat yang sudah kita baca. Tapi kami telah menyiapkan bagaimana luar biasa. Ketika saya mencatatnya, ini ayat berdasarkan dari sebuah kajian atau sebuah perenungan, di mana surat 1 Yohanes 2 ayat 9, apa yang disampaikan oleh penulis kitab ini, walaupun penulis Alkitab ini tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis, namun dari berbagai tafsiran, ia adalah Yohanes sang penginjil. Ketika Yohanes ini ada di kota Efesus sekitar 100 tahun pada masa ini, 100 tahun Masehi, di periode ini, di abad awal tahun Masehi ini. Dan orang yang mendapat dari surat ini adalah seorang bapak gereja di Smyrna, dan dikembangkan untuk disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di Smyrna. Dan jemaat Smyrna juga dicatat di dalam surat Wahyu, yaitu jemaat di Asia sudah merebak, bukan saja untuk orang-orang Yahudi, tetapi Alkitab ini sudah ditujukan kepada seluruh bangsa-bangsa, baik Yahudi maupun orang yang tidak ber-Yahudi. Bapak Ibu saudara sekalian, Alkitab ini, firman Tuhan yang kita telah baca ini menjadi bagian yang saya mengibaratkan kalau makanan itu tinggal kita terima, langsung kita makan, langsung kita nikmati, dan dampaknya kita terus menjadi kenyang. Merasakan bagaimana nikmatnya makanan itu, bagaimana merasakan indahnya sebuah kebenaran yang telah disampaikan kepada kita pada pagi ini saat kita menerima firman yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang pertama dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Saudara sekalian, ayat yang pertama dinyatakan kepada kita bahwa ada pengantara. Yesus menjadi pengantara untuk menyelesaikan sebuah masalah besar antara manusia dengan Allah.
yaitu tentang dosa. Yang Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab Paulus menyatakan itu kepada kita. Maka ketika kita masih tetap berdosa, kita hidup di dalam dosa, kita punya pengantara yang dapat menyelesaikan, memberikan pengampunan, dan memberikan pendamaian, dan bisa memperoleh keselamatan yang daripadanya. Ayat yang ketiga dan dinyatakan inilah tandanya, yaitu jika kita menuruti firman-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pagi hari ini harus dituruti, diikuti, dilaksanakan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua, dalam Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-22, firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Kita menjadi pelaku firman, jadi apa yang telah kita dengar itu kita lakukan. Kita telah melihat bagaimana Allah mengasihi kita telah merasakannya, kita telah mendengar bagaimana Allah menyampaikan kebenaran itu kepada kita, dan sekarang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Sedikitnya ada 3 hal. Mengapa kita harus melakukan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, kita diciptakan itu menurut gambar Allah. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 26. Dan yang kedua, kita ini memiliki Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat melakukannya. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan itu menghendaki akan mengalami sebuah buah roh. Dalam Galatia pasalnya yang kelima itu sifat Kristus. Dan hendaklah kita akan hidup untuk memiliki sifat Kristus. 3 hal ini yang Tuhan ingin kita melakukan. Dan itu memenuhi dari apa yang dikatakan oleh Yakobus pasalnya yang pertama tadi yang sudah kita baca. Ayat 22. Dan yang kedua, bagaimana kita perlu memperhatikan apa kata Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, artinya kita keluar dari kondisi kita, dari keadaan kita di mana kita ada, baik atau tidak baik situasinya, kondisinya, nyaman atau tidak nyaman, kita diwajibkan pergi dan menjadikan semua bangsa itu menjadi muridnya. Artinya pemberitaan kabar baik bahwa hanya ada satu nama yang Alkitab nyatakan, dan nama itu adalah nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca kembali dan kita pernah sampai di situ, bagaimana penulis kisah para Rasul Petrus saat itu dalam khotbahnya, dia mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
saudara sekalian, ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah kampanye dari seorang Petrus yang ingin menghadirkan seorang tokoh yang besar. Tapi Petrus telah mengalami sendiri bagaimana Yesus mengasihi dirinya. Dan nama Yesus itu harus diberitakan. Karena Yesuslah juru selamat bagi kita. Penjaminan keselamatan dan kehidupan abadi hanya ada di dalam Yesus. Ini sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang jika tidak melalui aku. Karena itu, marilah kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Roh Kudus akan menolong kepada kita sekalian. Mari kita duduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Firman-Mu telah kami dengar. Roh Kudus kiranya akan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pengalaman pribadi bagaimana kami memperoleh pendamaian di dalam Yesus Kristus. Ya, ini menjadi kesaksian yang kedua buat kami bahwa dimanapun kami berada, baik di lingkungan keluarga kami maupun di lingkungan di mana kami berada, maupun di lingkungan perhimpunan Allah, di mana kami beribadah, kami berkegiatan, kami berpelayanan, kami dapat membagikan, menaburkan tentang kebaikan Kristus itu dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang lain dapat juga merasakan bagaimana kehadiran firman, kehadiran Yesus dapat mereka rasakan. Terima kasih ya Bapak yang Kau pakai kami semuanya. Yang Kau pakai rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada dalam komunitas Suara Kebenaran. Bagi yang langsung terlibat dalam pelayanan ini, maupun saudara-saudara kami yang lain yang hanya mendengar, yang dapat memonitor pewartaan ini dimanapun. Engkau berkati kasih setiamu yang menolong mereka. Kasih-Mu ya Tuhan yang telah mendamaikan mereka dan menjadi pengantara untuk mereka dapat memperoleh keselamatan, kehidupan abadi, pengampunan dosa yang sempurna, dan itu hanya ada dalam Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Waktunya sudah sangat dekat. Tolong kami agar kami tetap di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur karena kami adalah anak-anak Allah. Kalau hari-hari ini kami sering mendengar kesalahpahaman, mengapa Allah dilahirkan, dan kebenaran Allah itu luas nyatakan kepada kami. Bahwa firman Allah itu telah menjadi daging, menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Dan manusia itulah Yesus Kristus. Antara kami, juru selamat kami, pengampunan akan dosa kami, dan penjaminan untuk kami dapat memperoleh kehidupan abadi. Terima kasih ya Bapak. Kepadamu doa ini kami serahkan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Senja, Tuhan berkati. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.